Selalu ada hikmah. Kita ngobrol lagi, kalau penasaran tentang bagaimana biker subuhan ini bisa berkembang ya. Kita minta ceritakan juga, dan juga kok penasaran nih, karena beliau dipanggilnya ini Panglima Biker Subuhan. Wah, Jadi penasaran juga. berlebihan. Tadi gimana, Ustaz? Yang mau diceritakan terkait bagaimana bisa berkembang itu? Nggak ada, sebenarnya biker subuhan ini dimulai dari kerisauan hati, Ustaz. Mm-mm. Kami tua, rumah kami dekat dengan masjid, tapi kami tidak kenal masjid. Kalau saya sendiri pengalamannya, saya tidak pernah bisa tidur bermalam-malam. Yang saya pikirkan adalah kalau saya terpejam, saya mati. Sampailah ke sana saya. Terus sampai di titik itu. Iya, akhirnya mau ngapain sih udah jam 3 subuh ini, keluar ke masjid gitu. Sampai waktunya 3:30 saya keluar masjid, saya buka pintu, gerbang, ada orang buta pakai tongkat. Dan saya nggak kenal di kampung saya itu dia itu siapa, ternyata dia muazin subuh, Ustaz. Orang buta sampai situ. Saya terpukul, Ustaz. Ya, Ini orang buta sampai ke masjid dan dia muazin. Gitu. ya, berarti harus datangnya jauh lebih awal daripada yang lain berarti. Terus kita ini siapa gitu kan. Tapi itu tadilah, pintu masuk hijrah di mana kalau bukan sholat. Iya. Kalau ngomong sholat, Quran hadis ada ulama, ada dawam, ada sepakat, ada fatwa, pakailah semua itu kan. Kami nggak punya apa-apa, bahkan satu ayat pun kami tidak bisa mendalilkan. Karena kami sadar kami bukan siapa-siapa. Tapi gabung dulu aja lah, gabung disebut tuh nikmat. Gitu kan. Nah, analogi saya adalah biker subuhan ini seperti detak jantung. Selagi dia berdetak dengan baik, biarkan saja yang punya kuasa untuk mengembangkan, menjalankan dia. Mau kemanapun orang kesan dengan biker subuhan, mau tumbuh silakan, jangan kasih syarat. Yang penting sholat. Yang kedua, kalau dia bakal menimbulkan kemudaratan terhadap jantung kita, terhadap biker subuhan, itu yang kita bersihin. Jangan makan yang berlemak. Iya. Kalau ada aliran yang sesat kita ingetin, jangan dong, lu jangan rusak ini. Gitu. Kalau kamu nggak mau berpindah menjadi baik, jangan ganggu kami lah. Jangan ngajak-ngajak yang nggak baik. Iya, jangan ngajak-ngajak yang baik. Tapi kalau kamu mau jadi baik silakan gabung, tapi kalau mau ganggu jangan. Nggak juga kita basmi, nggak juga. Karena ada aparat yang anti teroris, ada cegah teroris yang memang bertugas seperti itu. Nggak penting kita untuk memerangi. Kita tidak saling menghukumi lah dalam agama ini. Nggak. Jadi pernah sampai bentrok atau salah paham dengan komunitas motor lain gitu? Ada yang pecah, bahkan di kita pecah bahwa biker subuhan ini orang-orang awam gitu lah. Terus nggak punya kemajuan, nggak punya peningkatan lah. Ya Allah. Ya terus masa kami lebih hina dari pelacur yang dijanjikan Allah masuk surga? Masa kami lebih hina dari pengemis yang selalu menghina Rasulullah yang pada akhirnya bersahadat dia masuk surga? Jadi ada yang pernah nangis saat subuh itu. Jadi begitu ayat surat Ar-Rahman dibacakan sampai imam tuh, ini sepanjangan nangis gitu. Kok ada bunyi nangis nih? Gitu. Terus dia bilang, setelah sholat saya tanya, lu nangis lu? Iya, seumur umur gue baru masuk masjid ini. Tapi bukan gue nggak pernah sholat, tapi saya masuk masjid baru sekali ini, yang berjamaah subuh. Terus apa yang lu rasain, apa yang kamu rasain gitu? Ternyata sahdu ya gitu, ternyata ya biru ya gitu, ternyata haru ya gitu. Ya kata anak sekarang kandung bawang lah. Subuh itu sedih lah, Ya Allah. subuh itu sedih banget lah. Iya. Allah kasih semuanya, Ustaz. Kalau Allah katakan bahwa 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih dari dunia besar isinya udah kasih ke kita. Allah kasih tuh, lebih dari dunia besar. Masya Allah. Itu wujud di dunia itu, Ustaz. Indah banget, Ustaz. Insya Allah. Minta ini, Ustaz, pesan dan harapan kepada semua yang nonton. Ajakan juga mungkin untuk yuk sama-sama jadi baik. Silakan disampaikan. Ya, saya berulang-ulang mengatakan dengan kawan-kawan, bahkan dengan diri saya sendiri bahwa anak motor itu pergi. Iya. Touring itu katanya jalan. Iya. Tapi sejatinya jalan itu bukan pergi menjauh, tapi adalah jalan menuju pulang. Karena nggak ada orang ngegas motor, anak motor tuh ngegas. Sejauh pun dia nggak pulang nggak mungkin. Dia pasti pulang. Nah pulangnya kita ini adalah semakin detik, semakin jam, semakin hari itu usia kita berkurang, bukan bertambah. Kalau kita mau pergi touring itu siap uang, siap baju, siap jas hujan dan lain-lain. Kita mau pergi ke alam lain, meninggalkan dunia ini, jauh harus lebih sempurna daripada bekal kita touring. Karena kubur adalah awal kita untuk menghadapi dunia lain daripada dunia fana ini. Jadi kematian itu membutuhkan bekal yang lebih banyak daripada kita touring. Masya Allah. Saya nggak mengatakan bahwa kamu atau saya, kita mengkaji diri sebanyak apa bekal yang sudah kita punya untuk menghadapi touring yang panjang banget itu. Masya Allah. Bukan touring seperti dari Lampung ke Bali. Masya Allah. Tidak ada akhir. Dia punya awal, touring akhirat nggak punya akhir. Siksa itu nggak ada awal, Iya. dia nggak ada akhir. Pilihannya nikmat abadi atau Ya. siksa yang abadi. Nah, ya udah ngaca diri aja. Kita punya bekal apa? Masya Allah, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, ini juga jadi pengingat bagi teman-teman ya.
Apapun masa lalu kalian, ketika akhirnya kalian udah memilih untuk mau berhenti dan jadi baik, kalian hebat. Kalau ada yang mencaci menghina, so alim lu, so soleh, jawab aja. Ngaji, sholat bukan tanda orang alim, tapi tanda pengen jadi alim. Baru juga pengen. Berhasil gak? Nggak tahu. Allah tolong ya jadi, Allah nggak tolong ya nggak jadi. Yang kita tahu kalau Allah udah benci sama kita, mudah bagi Allah matiin kita. Kenapa kita masih pada hidup? Allah nungguin tobat kalian. Jangan kemana-mana, saksikan selalu episode selanjutnya. Tetap di Tas Selalu Ada Hikmah.